Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahullah dan anak-anakku yang kami sayangi, alhamdulillah sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah taufik dan hidayah Allah masih menyertai kita. Mudah-mudahan keadaan seperti ini diberikan oleh Allah pada kita sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di antara sekian banyak ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah perintah untuk infak dan sedekah. Bahkan perintah ini juga dianjurkan ketika beridul fitri. Makanya ketika idul fitri itu banyak di antara kita yang tukar uang receh, tukar uang kecil diberikan kepada anak-anak. Orang tua juga mau nggak itu? Mau. Ya merah, receh jadi kayak gitu. Saya teringat memang Allah itu menyediakan surga khusus untuk orang-orang yang suka membahagiakan anak kecil. Makanya ketika ada protes di musola saya, itu yang takjil itu banyak anak-anak yang tidak puasa. Terus gak usah dilaksanakan takjil saja gitu. Saya jawab, anak-anak itu memang yang banyak latihan puasa beduk. Ada juga sebagian yang sampai maghrib. Seandainya ada yang tidak puasa pun tidak apa-apa, anak itu seneng dan menjadi momentum sendiri yang diingat sampai dewasa. Saya itu masih ingat ketika ada takjil di musola begitu seneng, walaupun di rumah juga ada makanan, karena mereka makan bersama anak-anak sebaya dan rebutan itu seneng. Dan itu ada kesan tersendiri. Makanya tadi Allah itu menyediakan surga hanya untuk orang-orang yang suka membahagiakan anak kecil. Makanya yang belum tukar uang kecil, monggo, mumpung masih ada waktu ya. Ada banyak keutamaan infak dan sedekah itu. Di antaranya yang pertama, pahala infak dan sedekah itu berlipat ganda. Kalau kita membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi, pahala satu kebaikan yang kita lakukan itu dibalas berlipat sampai 10 kali. Khusus untuk sedekah ini lebih dari itu. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya kurang lebih perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti berapa? 700. Dan Allah punya hak
melipat gandakan pahala bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Menurut para ulama, ayat ini juga mengarah memberikan isyarat bahwa pahala sedekah itu dilipat gandakan Allah sampai 700 kali. Bahkan ketika ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi yang ia kehendaki. Saya baca di tafsir Al-Misbah Pak Quraisy Shihab, Allah tidak hanya melipat gandakan 700 kali itu saja, bahkan bisa lebih dari itu. Begitu. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini kehebatan atau keluar biasaan pahala infak dan sedekah. Keutamaan yang kedua, harta yang diambil untuk sedekah itu tidak mengurangi hartanya. Nabi menyampaikan as-shadaqatu mana qasad shadaqatun mimman. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Malah kalau kita lihat beberapa ayat dan hadis, malah menambah harta. Kalimat sedekah tidak mengurangi harta, malah menambah harta, ini kelihatannya janggal, aneh. Utamanya bagi orang yang berpikiran rendah, berpikiran pendek. Wong harta itu misalnya di dompet kita asalnya 1 juta, diambil 100.000, mestinya kan berkurang ya. Tinggal berapa? 9, kok malah bertambah? Aneh itu. Tapi kalau kita memperhatikan beberapa ayat dan hadis, diantaranya yang akan saya sampaikan ini, kita akan bisa nerima. Satu, orang sedekah itu adalah bukti syukur kepada Allah. Karena rezeki yang diamanatkan kepada kita, itu diantaranya di samping untuk kebutuhan kita sekeluarga, adalah untuk kepentingan agama Allah dan orang-orang yang butuh. Nah, cara bersyukur yang benar adalah bagaimana memanfaatkan anugerah Allah itu sesuai dengan petunjuk Allah. Sehingga orang bersedekah itu syukur kepada Allah lewat hartanya. Kalau syukur kepada Allah, berarti orang ini sudah menjalankan ayat firman Allah surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, sungguh kata Allah, nikmat ya, nikmatmu akan aku tambah. Sekali lagi, jika kalian bersyukur, akan saya tambah nikmat. Tapi jika kalian tidak bersyukur, ayat kufur, sesungguhnya siksa sangat pedih. Berarti benar orang sedekah itu akan ditambah oleh Allah. Bahkan tambahan dari Allah itu bisa lebih banyak daripada apa yang dia infak karena dia sedekahkan. Tuh. Allah juga berfirman di dalam surat Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan mengganti, dan ganti Allah jauh lebih baik. Yang kedua, Allah itu punya 2 malaikat, di mana 2 malaikat ini ditugaskan oleh Allah setiap pagi hanya untuk berdoa. Dan doanya itu beda satu dengan yang lain. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan pengganti harta orang yang berinfak. Dan yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa.
ya Allah berikan kehancuran harta orang yang tidak mau berinfak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, doanya malaikat itu diijabahi betul. Dikabulkan, maka benar orang bersedekah itu ya, akan diganti oleh Allah. Dan ganti itu sekali lagi bisa lebih banyak, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga, infak itu unsur hurufnya itu nun, fa, dan qaf. Nun, fa, dan qaf, 3 huruf. Kalau kita cari di kamus Arab, misalnya Al-Munjid, untuk kamus Arab Al-Munjid ini orang bapak-bapak, kalau belum tahu bisa tanya orang-orang pesantren ya, atau orang-orang yang biasa membuka kamus Arab. Di sana kata atau huruf nun, fa, qaf itu artinya 2 lubang yang tembus. Dan itu kata orang lubang tikus. Makanya kalau kita mengejar tikus masuk di lubang situ, kita tunggui terus di lubang masuk tadi, nggak akan pernah muncul. Karena dia akan muncul di lubang yang lain. Ketika orang mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah, Allah menyiapkan pintu masuknya rezeki. Makanya Rasul menganjurkan sedekah yang terbaik itu di pagi hari sebelum kita bekerja. Begitu kita mengeluarkan, pintu masuk akan dibuka lebar oleh Allah. Yang keempat, ini alasan pribadi. Ketika saya dulu masih mondok, Pak Yai ketika menjelaskan sedekah itu tidak mengurangi harta, malah nambah harta. Filosofnya atau falsafahnya begini, koyok sumur. Sumur itu kalau airnya diambil terus, diciduk terus, itu airnya bersih dan sumber itu semakin banter, semakin lancar. Tapi kalau nggak diambil airnya, memang benar nggak berkurang, tetap air itu, tetapi nun sewu jelek airnya, bahkan menjadi busuk. Malah juga sumbernya menjadi mampet. Kira-kira betul nggak itu, Pak? Pinter luar biasa Pak Yai itu. Demikian pula rezeki kita. Jangan dianggap tidak pernah kita sedekahkan itu malah awet, tidak. Justru kita sedekahkan itu harta kita bersih, tidak ada haknya fakir miskin, tidak ada haknya untuk Allah, untuk kepentingan agama Allah, dan lancar terus. Lancar terus. Bagaikan sumber tadi semakin lancar dan bersih. Tetapi kalau tidak disedekahkan bisa menjadi rusak dan hancur, dalam arti ada saja cara Allah untuk mengeluarkan harta orang itu. Banyak ujian-ujian yang harus menghabiskan hartanya. Falsafah sumur, nggih. Nah itu. Pun, ini beberapa bukti bahwa benar ternyata sedekah tidak mengurangi harta, malah menambah harta. Keutamaan sedekah yang ketiga, mendekatkan diri orang yang bersedekah itu kepada Allah, kepada surga, kepada manusia, dan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, kedekatan orang yang ahli sedekah ini dengan surga, nanti di hari kiamat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 orang yang berebut untuk masuk surga lebih dahulu. 4 orang ini, 1 ulama, 2 orang yang mati syahid, 3 orang yang haji mabrur, dan 4 orang yang dermawan.
Karena berebut tidak selesai-selesai, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelesaikan. Malaikat Jibril tanya kepada orang mati syahid dulu, wahai orang yang mati syahid, ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannata awwalan. Amalan apa yang Anda andalkan di dunia dulu sehingga Anda kepingin masuk surga yang pertama? Jawaban si siapa tadi? Orang yang mati syahid, qutiltu fil ma'rakah liridallah. Saya ini dulu berjuang di jalan Allah, perang melawan orang kafir dan mati di situ. Berarti mati syahid. Tanya Jibril, dari mana Anda mengetahui informasi itu? Dijawab sama orang mati syahid, minal ulama, dari ulama, dari Pak Yai, dari Pak Ustadz. Jibril mengatakan, ihfadil adabah, la tuqaddim ala muallimik. Lah kalau gitu ya jaga tata kramamu. Jangan mendahului kiaimu, jangan mendahului ustadzmu. Itu. Akhirnya mundur. Berikutnya tanya kepada yang Haji Mabrur. Pak Haji, kenapa panjenengan kok kepengin masuk surga lebih dulu? Amalan apa yang panjenengan andalkan? Dijawab sama Pak Haji, Haji Mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Sama ditanya, dari mana Anda mendengar informasi itu? Dijawab dari ulama. Nasihatnya Jibril sama. Kalau Anda mendengar dari ulama, ihfadil adab, jogon adabmu, Pak Haji. Jangan sampai Anda mendahului ulamamu, kiaimu. Mundur sudah. Yang ketiga, orang yang dermawan. Wahai Pak Dermawan, amalan apa yang Anda andalkan sehingga minta masuk surga yang pertama? Jawab Pak Dermawan, saya mencari harta dengan cara yang halal dan saya belanjakan untuk agama Allah. Lah dari mana informasi bahwa orang seperti itu masuk surga? Minal ulama, dari ulama. Nasihatnya malaikat Jibril sama dengan yang kedua tadi. Nek ngono ya jaga tata kramamu, aja ndisiki ulamamu. Mundur sudah. Tinggal siapa? Ulama. Loh, sudah hampir dipersilakan masuk surga ulama. Jawab begini. Ilahi ma hasaltu al-ilma illa bisahawati sahih wa bisababi ihsanih. Ya Allah, saya bisa ngerti, bisa pandai, bisa jadi orang alim seperti ini berkat bantuan, sumbangan orang-orang yang dermawan. Saya dulu nyantri di pondok pesantren, pondok itu dibangun oleh orang-orang yang dermawan. Perpustakaan di pondok itu dibantu oleh orang-orang yang dermawan. Sampai gaji-gaji gurunya itu disumbang oleh orang-orang yang dermawan. Bagaimana mungkin saya mendahului orang dermawan? Jibril termenung. Kemudian Allah mengatakan, shadaqal alim. Jibril, benar. Kalimat orang dermawan itu betul. Karena itu wahai Ridwan, iftah abwabal jannah hatta yadkhula sahiyyu al jannata wa haula ibadah. Wahai malaikat Ridwan, bukakan pintu surga untuk orang yang dermawan. Pertama kali dia masuk, baru kemudian yang lainnya. Allahu Akbar. Orang dermawan mendahului, mengalahkan ulama, mengalahkan orang mati syahid, mengalahkan Haji Mabrur. Sekali lagi,
Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Yang keempat, sedekah itu keutamaannya adalah bisa menolak bala. Nabi bersabda, as-sadaqatu tamna'u sab'ina anwa'an min anwa'il bala. Sedekah itu bisa menolak 70 macam bala, bencana, musibah dan kesulitan hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, 70 macam kesulitan hidup itu pakai apa enggak? Yang belenger wis. Sebagian ulama memahami 70 kesulitan hidup itu dunia atau akhirat. Anggapan kesulitan hidup dunia 20, akhirat 50. Kenapa kita bagi begitu? Karena kesulitan akhirat biasanya lebih banyak daripada dunia. Masih kesulitan hidup dunia 20 lho sakit, Pak, Bu. Saya contohkan, maaf ya. Ada orang yang ekonominya pas-pasan atau kekurangan. Dia sendiri sakit-sakitan. Ini sudah 2 masalah. Ini serepot mboten. Yang ketiga, bojone jalukan. Ini bukan jaluk turu, bukan. Jaluk macam-macam, untuk baju baru, untuk gelang, ya. Jaluk apa mana Bu biasa begitu. Ya. Kali duit loro-loron. Keempat, bisa jadi anaknya nakal. 4 macam ini kira-kira repot mboten? Repot toh? Apalagi lebih dari itu. Tetapi kalau orang ini ahli sedekah, bisa saja Allah menyembuhkan sakitnya dia. Kenapa? Banyak bukti orang sakit bisa terobati dengan sedekah. Banyak. Kalau dia ahli sedekah, bisa saja Allah membuka pintu-pintu rezekinya. Seperti tadi itu yang kita terangkan di awal tadi. Kalau dia ahli sedekah, bisa saja Allah jadikan istrinya istri yang qanaah, istri yang neriman. Kalau dia ahli sedekah, bisa saja Allah memberikan anak yang solih dan solihah. Kenapa demikian? Karena Nabi menyatakan as-sadaqatu khairun min abwabil khair. Karena sedekah itu sebaik-baik pintu pembuka kebaikan. Banyak orang mendapatkan anugerah dan barokah kebaikan gara-gara sedekah. Bahkan satu hal yang paling ditakuti umat Islam, kita semuanya, adalah kematian yang tidak baik atau su'ul khotimah. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tamna'u maitatas su'. Sedekah itu bisa mencegah kematian yang jelek. Saya baca penjelasan hadis ini, baik sebab kematian yang jelek karena kecelakaan, misalnya sampai nur sewu gak kena dirambut barang, dagingnya tercecer-cecer macam-macam, atau tenggelam di laut gak bisa ditemukan jasadnya, atau kebakaran sampai hangus hancur semua jasadnya, itu kematian, sebab kematian yang jelek. Dan juga maksudnya dijaga dari kematian jelek itu perilaku akhirnya atau su'ul khotimah. Padahal innamal a'mal bil khawatim, kata Rasul, sesungguhnya perbuatan seseorang yang paling menentukan nasibnya adalah yang akhir. Jika orang itu ahli sedekah, akan Allah jaga dari su'ul khotimah dan insya Allah akan diberikan husnul. Amin Allahumma. Luar biasa. Yang terakhir, ini menurut kami yang bisa sampai di sini, masih banyak sebenarnya utamanya yang lain. Sedekah itu bisa meredam kemarahan Allah. Barangkali Bapak Ibu rahimakumullah, selama hidup kita ini ada perilaku-perilaku yang menyurut kemarahan Allah. Allah ingin murka kepada kita, Allah ingin menghukum kita, Allah ingin menyusahkan hidup kita karena perilaku-perilaku kita. Tetapi karena
kita ahli sedekah, insya Allah kemarahan itu dicegah, diredam oleh Allah, ditahan oleh Allah, diganti kasih sayangnya. Amin Allahumma. Sebab apa? Nabi bersabda, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Rawahu Tabrani. Sedekah yang tersembunyi, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa menahan murkanya Allah, dan sedekah yang terang-terangan bisa menjadi benteng dari api neraka. Dan saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan sedekah ini tidak hanya diberikan pada orang yang kaya ahli sedekah. Orang yang miskin ahli sedekah pun memperoleh keutamaan ini dan keutamaan yang lainnya. Karena Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu terhadap api neraka walaupun hanya bisa bersedekah separuh dari buah kurma. Buah kurma itu besar apa enggak? Besar apa kecil? Walaupun hanya bisa itu. Misalnya kita waktu takjil, teman kita mendapat kurma, karena habis kita dapat bagian, walaupun itu hanya satu kurma, dijual separuh edang. Itu kalau kita ikhlas karena Allah, kata Rasul, bisa saja itu yang menyebabkan kita bebas dari api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli sedekah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.